Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratan muhtaramin al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, wabil khusus kepada jamaah Majlis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada tuan rumah sekeluarga. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melanjutkan makalah yang ke-7 kemarinnya, makalah yang ke-9. Melanjutkan dari makalah yang ke-9, disampaikan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengatakan, khamsun man kunna ay ijtama'anna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Jika 5 perkara ini berada di dalam diri seseorang, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Ketika kita ingin bahagia dunia akhirat, maka kumpulkanlah 5 perkara yang disarankan oleh sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Nah, sekarang kelanjutannya. Ini kelanjutannya sampai wa idza a'ta ni'matan. Wa idza a'ta ni'matan. Wa idza a'ta ni'matan, dan apabila telah memberi siapa Allah taala nikmatan kepada nikmat, qala, maka berkata siapa man, alhamdulillahi rabbil alamin syukron lin nikmati. Maka ucapkanlah atau berucap siapa man, alhamdulillahi rabbil alamin syukron lin ni'mati, karena bersyukur lin ni'mati, atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lazim karena memang kita faham tentang nikmat yang diberikan oleh Allah, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah ini begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari Allah, tidak mungkin satu persatu kita bisa menghitungnya. Terutama nikmat yang paling agung untuk diri kita adalah nikmat Islam dan nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, guru kita mengajarkan bahwa mensyukuri nikmat sekurang-kurangnya itu 3. Asyukru bil lisan, dengan ucapan alhamdulillah. Asyukru bil janan, kita tancapkan, kita kuatkan, kita kokohkan di dalam hati kita, di batin kita, bahwa nikmat ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, asyukru bil arkan, syukur dengan gerakan kita. Apa bukti kita bersyukur kepada Allah? Tidak cukup hanya dengan lisan dan hati saja, tapi harus kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan kita sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wujud atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini benar yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, wa idza a'ta nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. An Samrah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi atabu ahabbul kalami ilallahi arbaun. Adapun paling dicintainya ucapan ilallahi bagi Allah, arbaun adalah 4. Ada 4 kalam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, subhanallahi, mengucapkan subhanallah. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan apa? Sakilatani fil mizan habibatani indar rahman. Apa awalnya itu? Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan habibatani indar rahman. Sakilatani fil lisan ini maksudnya mudah kita ucapkan dengan lisan, subhanallah. Tapi timbangannya berat di hadapan Allah. Sakilatani fil mizan habibatani indar rahman, benar, berarti betul-betul kalam tadi habibatani, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Subhanallah walhamdulillah. Nah, menurut hadis ini ada 4 kalam yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka,
tidak akan mencelakakan kepadamu bi ayyihinna dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bada'ta yang telah melakukan, yang telah memulai siapa engkau. Jadi orang yang lazim, yang senantiasa istiqomah continue berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dijaga dari segala musibah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Setiap aktivitas kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mau keluar rumah ya kita ucapkan saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan di zikiran Rotibul Haddad itu dibaca sampai 3 kali. Makanya salah satu fungsinya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah. Akhrajahu Muslimun wan Nasa'i wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan apa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, katanya Kanjeng Nabi, qulu, zikirlah kalian semua, qulu, ucapkanlah oleh kalian semua, la ilaha illallah wallahu akbar, wa qulu, dan zikirlah kalian semua subhanallahi walhamdulillah, wa qulu, dan berzikirlah kalian semua tabarakallahu, fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un, karena sesungguhnya zikir-zikir tersebut khamsun adalah 5 zikir, la ya'diluhunna syai'un, yang tidak ada sepadan, yang tidak ada pembanding, lahunna, bagi 5 zikiran yang telah disebutkan Kanjeng Nabi tadi, syai'un, apa sesuatu. Jadi tidak ada bandingannya, tidak ada penyamanya yang mampu menyaingi zikir yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang 5 ini. Yang pertama adalah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah dan tabarakallah. Rawahu Ibnu Sirsiri. Wa idza bada'a, wa idza batada'a, dan apabila memulai, wa idza batada'a, dan apabila memulai siapa man fi syai'in, di dalam setiap sesuatu, di dalam setiap aktivitas, qala, maka berucap siapa man bismillahirrahmanirrahim. Kalau melakukan sesuatu apapun, aktivitas kita dimanapun dan kapanpun, bersama siapapun, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, baca bismillah. Mau duduk, baca bismillah. Mau berdiri, baca bismillah. Akul-akuah, baca bismillah. Jangan lupa, sampai kelupaan baca bismillah. Disuruh ucapkan bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta. Adapun setiap perkara dzibalin yang memiliki nilai, la yabda'u, yang tidak memulai siapa aman fihi, di dalam kulli amrin, fihi, di dalam kulli amrin, bihamdillahi, dengan tahmid kepada Allah, bihamdillahi, dengan mengucapkan alhamdulillah, fahuwa aqta'u, maka adapun perbuatan man aqta'u ialah kurang berkah, hilang dari keberkahan. Ini sama, bismillah dengan alhamdulillah, ini satu paket. Nanti disampaikan di sini. Setiap orang mengucapkan bismillah maka diakhiri dengan alhamdulillah. Misalnya makan, bismillahirrahmanirrahim, selesai makan alhamdulillah. Begitu orang mau berdiri, bismillah, kemudian ketika dia selesai berdiri, alhamdulillah. Satu paket. Jadi bismillah dengan alhamdulillah ini satu paket. Akhrajahu Ibnu Hibban, mengeluarkan kepada hadis ini Ibnu Hibban, siapa Imam Ibnu Hibban. Wa idza afrata minhu dzamban, dan apabila tafrid, apabila lalai siapa man minhu dari perbuatan, melalaikan siapa man minhu dari perbuatan, zamban kepada satu dosa. Ai artinya aksaro, melakukan perbuatan atau memperbanyak siapa man zamban kepada dosa, sodiron yang muncul minhu dari eman, qala, maka berucap siapa man astaghfirullahal azima wa atubu ilaihi, berucap astaghfirullah, meminta ampun siapa aku, Allah, kepada Allah, al-azima, yang maha agung, wa atubu, dan bertaubat siapa aku, ilaihi, kepada Allah. Nah, kalau kita lalai duduk di warung kopi ngerasani orang, duduk di majelis taklim menyakiti orang, tak sengaja apesoan ke orang, maka cepat susuli kesalahan tadi dengan ucapan astagfirullah. Astagfirullah misalnya, tak sengaja tertengok misalnya kan ada amoy depan kita pakai motor, astagfirullah, bukan malah dikejar, ini dikejar sampai kemana-mana kan, astagfirullah. Luar biasa. Astagfirullah ditutup pakai tangan, tapi
dibuka separuh. Astagfirullah itu deh. Ini luar biasa begini ini. An Anas bin Malikin, dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ala adullukum, ingatlah, adullukum akan menunjukkan siapa akukum kepada kalian, ala daikum wa dawaikum, atas penyakit kalian semua, wa dawaikum, dan obatnya kalian semua. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali satu, illal mauta, kecuali hanya kematian. Nah, kata Rasulullah, aku akan tunjukkan penyakit-penyakitmu, bobrok-bobrokmu, tapi bobrokmu itu ada obatnya. Inna da'akumud dunub. Apa penyakit yang dimaksud oleh Rasulullah? Inna da'akumud dunubu, sesungguhnya penyakitnya kalian adalah dosa, banyak melakukan perbuatan dosa. Itu penyakit itu. Penyakit sempitnya rezeki, penyakit sempitnya pikiran kita, penyakit gelisahnya hati, penyakit tak tenangnya hidup di dunia, kebere ke timur salah, penyakit tengkar bersama keluarga. Salah satu pemicunya adalah banyak melakukan dosa tanpa kita sadari. Coba kalau tidak percaya sampean yang biasa rutin melaksanakan sholat, tak abejeng misalnya kan, tak abejeng atau tak sholat 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini rasa emosi dengan selesai melaksanakan sholat berbeda ini. Misal yang biasa makan subuh misalnya, makan pagi-pagi ini, bukan ngalak subuh ya. Yang makan biasa habis sholat subuh, teer biasanya kan. Nah ini ndak sholat, tiba-tiba langsung makan ini. Ini rasa makan dan kemudian ngomong sama istri ini agak berbeda. Lebih emosional. Nah ini dilindungi sama setan soalnya, ini dikerumuni sama setan. Kenapa? Karena penyakit. Apa penyakitnya? Dosa. Apa obatnya? Ada obatnya, ada katanya. Obatnya adalah ngalak subuh. Bukan. Ini penyakit juga ini. Obatnya ngalak subuh. Subhanallah. Astagfirullah. Para pemirsa, ngalak itu artinya adalah mengambil istri. Wadawaakum, dan adapun obat-obatnya kalian semua, al istighfaru, adalah beristighfar. Maka ketika kita melakukan kesalahan, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Nah, faedahnya istighfar kan banyak. Salah satunya adalah memperlancar rezeki, membuat cepat atau mudahnya terkabul hajat. Cerita-cerita itu banyak. Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian beliau diteret atau diusir dari masjid, yang ada orang tukang jual roti ingin ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Ini kan barokahnya istighfar. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkanhu kepada hadis ini Ad-Dailami, siapa Imam Ad-Dailami. Wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasulullah. Kalau tidak percaya sama Rasulullah ya tak tahulah. Man lazimal istighfaro, katanya Rasulullah, man barang siapa lazima, yang terus menerus, yang meluzumkan, yang mengkontinu, siapa man al istighfaro, kepada berucap minta ampun kepada Allah, kepada istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, maka menjadikan Allahu, siapa Allah, lahu kepada man, min kulli dhaikin, dari setiap kesempitan, dari setiap kesusahannya, makhrajan, kepada kemudahan. Jadi kita ini disempitkan, disusahkan oleh Allah ya gara-gara kita banyak dosa. Ibarat dosa ini misalnya begini, anak kecil, pernah nengok anak kecil itu susah nggak? Nggak ada, bahagia terus, punya duit tak punya duit itu senang terus, ketawa terus. Kenapa? Karena anak kecil tak punya dosa. Maka ketika sudah baligh, kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan, dosanya memang tidak kelihatan, tapi sejatinya dosa tadi seperti batu besar yang menghimpit dada seseorang, sehingga sempit, berpikir sempit, hingga akhirnya ketika salah terus di dalam kesalahannya. Seperti apa? Seperti Google itulah, seperti Google Map. Kalau udah salah kasih tempat, makin jauh, belok kanan, rumah janda, ujung-ujungnya makin salah kan? Nah, belum ada. Jangan ribut-ribut, bahaya. Dia sengaja mancing dia ni. Lagi mulai karir. Ya Allah. Ini disuruh banyak-banyak istighfar.
Jadi insya Allah orang yang banyak istighfar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kesusahannya diberikan solusi oleh Allah. Wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap kesusahannya farajan, Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan baginya. Wa razaqahu, dan memberikan rizki. Wa razaqahu, dan memberikan rizki siapa Allah hu kepada man min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah terduga, dari arah yang tidak pernah dikira-kira. Ini bagi orang yang senantiasa luzum beristighfar. Maka saya pernah menyampaikan bahwa ada amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kiai As'ad, diantaranya adalah solawat sebanyak 1000 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, itu sebanyak 1000 kali. Dan yang ketiga, istighfar sebanyak 1000 kali. Ini sanadnya dari Kiai Haji Hariri Abdul Azim, dari Kiai Hariri Abdul Azim. Jadi suatu saat katanya Kiai Hariri itu pernah Abu Tebuan dan minta amalan yang memang tidak pernah ditinggal oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Akhirnya katanya kata Tebuna Kiai As'ad, ada 3 amalan yang memang beliau tidak meninggalkan amalan tadi. Di antaranya adalah membaca sholawat khidriyah sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali, kemudian istighfar astaghfirullahaladzim 1000 kali, dan bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Dan ini diamalkan di pondok pesantren saya. Cuma yang namanya santri ya, pingin cepat bismillah, cuma bismillah. Jadi bukan hanya bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfaru faksiru minhuma. Alaikum ialah harus, wajib bagi kalian, ini kata Kanjeng Nabi. Alaikum ialah harus bagi kalian bila ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, wal istighfari, dan berzikir istighfar astaghfirullahalazim. Faksiru minhuma, maka perbanyaklah oleh kalian semua minhuma, dari keduanya. Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis, qala, berkata siapa iblis, ahlaktun nasa bidzunub, aku mencelakakan manusia dengan perbuatan dosa. Wa ahlakuni, dan membinasakan, mencelakakan siapa manusia ni kepadaku, bila ilaha illallahu wal istighfari, dengan zikir la ilaha illallah dan dengan zikir istighfar astaghfirullahalazim. Jadi kalau sampean pingin menghancurkan setan, amusuhan ban setan, hancurkanlah dia dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kalau tidak begitu, kita yang tergoda dengan setan, maka kita akan dicelakakan oleh setan. Falamma ra'aituhu, maka ketika ra'aitu zalika, melihat siapa aku, zalika kepada itu semua, ahlaktuhum, maka membinasakan siapa aku, kata Kanjeng Nabi, hum kepada setan, bil ahwa'i, dengan hawa nafsu. Wahum, dan adapun mereka setan itu, yasabuna annahum muhtaduna, ialah menduga siapa setan, annahum sesungguhnya setan, muhtaduna ialah ditolong, ialah diberi hidayah. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la, meriwayatkan kepada hadis ini siapa Imam Ahmad wa Abu Ya'la dan Imam Abu Ya'la. Qala al-faqihu, berkata siapa al-faqih Abul Laitsi rahimahullahu taala. Ini terakhir ya. Berkata siapa al-Imam Abul Laitsi rahimahullahu taala, man hafidha sab'a kalimatin, barang siapa yang menjaga siapa man sab'a kalimatin, kepada 7 kalimat ini, fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati, maka dia akan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan malaikat. Kalau sudah mulia di hadapan Allah, pasti juga akan mulia di hadapan manusia. 7 kalimat ini yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah wa yaghfirullahu dzunubahu. Ini belum selesai ya, belum selesai. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat ini, maka dia akan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada apa dosa-dosanya, misla zabadil bahri, ialah seumpama buih yang ada di dalam lautan, yang ada di lautan. 7 kalimat ini mampu memuliakan dirinya di hadap Allah, memuliakan dirinya di hadapan malaikat, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Wa yajidu, dan menjumpai siapa man halawatat ta'ati,
kepada nikmatnya taat, wa yakunu dan ada hayatuhu, wa yakunu dan ada hayatuhu apa kehidupannya aman, wa mamatuhu dan kematiannya aman, khairon ialah baik. Kalau pingin mati, pingin hidup dalam kebaikan, pingin menjumpai nikmatnya taat kepada Allah, dan pingin diampuni dosanya oleh Allah, serta pingin mulia di hadapan Allah dan di hadapan malaikat serta semua manusia yang ada di muka bumi ini, jagalah 7 kalimat ini, amalkanlah 7 kalimat ini. Yang pertama, al-ula ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gampang kan? Yang pertama adalah ayyakula hendaknya berkata siapa aman inda kulli ibtida'i kulli syai'in, di setiap memulai pekerjaan, di setiap memulai aktivitas, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Misalnya nanti coblosan 2024 bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa, enggak tahu nomor berapa. Belum ada rokoknya. Jihad. Wasaniatu dan adapun yang kedua, ayyakula ialah berucap siapa man inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Ketika selesai melakukan sesuatu alhamdulillah. Misalnya aktivitas subuh, ya kan? Melakukan bismillah, selesainya alhamdulillah. Ini melakukan tak pernah dia bismillah, alhamdulillah. Kapan lemari? Alhamdulillah. Kapan lemari? Alhamdulillah. Bismillahnya kelopai. 2, ini dibilang 1 paket. Kalau pingin mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan semua manusia, dan hasilnya bisa baik, anak ini insya Allah tak meler lah. Mun anak saya meler ini mungkin cuma alhamdulillah saja ini. Tidak pakai bismillah ini. Luar biasa. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wasalisatu dan adapun yang ketiga, ayyakula ialah berucap siapa man idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullahal azim. Ketika berlaku atas lisannya aman ma apa sesuatu la ya'nihi yang tidak ada manfaatnya apa mahi kepada aman, berucap astaghfirullahal azim kepada astaghfirullahal azim. Nah, ketika ada sesuatu yang kita sampaikan keliru, tidak ada manfaatnya, cerita bohong, ngarang-ngarang, maka cepat ucapkan astaghfirullahal azim. Kata lagunya Wali itu, cepatlah kau ucap, lagunya itu, astaghfirullahal azim. Begitu lagunya. Warabi'atu dan adapun yang keempat, ayyakula ialah berucap siapa man idza arada fi'lan, apabila ingin melakukan, apabila ingin siapa man fi'lan kepada satu pekerjaan, berkehendak siapa man fi'lan kepada satu pekerjaan, insyaallahu berucap insyaallahu kepada lafaz insyaallah. Ya cek kancanya yuk ke rumah yuk, engkau tak sempat setia leku ya ke rumah insyaallah. Acenci misalnya kan insyaallah. Jangan memastikan sesuatu, kita ucapkan insyaallah. Wal khamisatu dan adapun yang kelima, ayyakula ialah berucap siapa man izastaqbala ilaihi fi'lun makruhun, apabila menghadap, apabila mendapatkan siapa man atau menghadap ilaihi kepada man fi'lun apa perbuatan makruhun yang tidak disenangi, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misalnya ada sesuatu yang tidak kita senangi, kita dirasani oleh orang, terdengar kepada telinga kita, maka yang kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sesuatu yang tidak kita senangi, kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misalnya lewat ada amoy pakai celana pendek, tak sengaja tertengok, ya la haula wala. Tapi dia masalahnya dia senang nih kan, jadi tak kira bilang la haula aja. Alhamdulillah kata dia. Pas alhamdulillah bah, boleh repot aku. Wasadisatu dan adapun yang keenam, ayyakula ialah berucap siapa man idza asobathu musibatun, apabila menimpa hu kepada man musibatun apa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngading kaper bedoreng mati kena di mah wah disa jua inna lillahi. Kedengaran di masjid, di tua-tua musola
ampun atingkel tunya, berarti orang miskin. Orang kaya ya. Nah, orang kaya. Mun orang miskin, ampun atingkel omor. Tadi biaya berarti. Maka ucapannya tetap innalillah. Wasabi'atu, dan adapun yang ketujuh, ini yang terakhir, la yazalu yajri ala lisanihi, selalu, ini tidak hilang maknanya selalu, yajri berlaku, ialah berlaku ala lisanihi atas lisannya man, fil laili wan nahari, di siang di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Apa yang selalu diucapkan? Kalimatul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, selalu kita ucapkan zikir la ilaha illallah. Mungkin cukup ini, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.